Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 94. Ada apa, Bi? Abang siap menikah? Dahi Akil berkerut. Nikah? Iya, Ustadz Ilyas mau menikahkan abang dengan putrinya. Akil tidak langsung menjawab. Ia bingung harus bicara apa. Soal pernikahan adalah hal yang baru pertama kali dibahas. Jika ilmunya sudah jelas, Akil mendapatkannya dari sang ayah. Meski hanya lulusan sekolah luar biasa, namun Akil mendapat pelajaran agama dari ayahnya sendiri, bahkan mempelajari bahasa asing dan lainnya juga dari sang ayah. Akil tidak mendapatkannya dari sekolah. Mengajari Akil jelas penuh dengan perjuangan, karena tidak semudah mengajari anak pada umumnya. Tapi sekarang sudah lebih baik dan lebih cepat mengerti. Tidak jarang Syafiq juga membawa anaknya itu ke pondok untuk mengikuti kajian di sana. Sengaja tidak dimasukkan ke pondok karena Syafiq ingin mengajari sendiri anaknya. Ia ingin berperan dalam perkembangan Akil. Ustadz Ilyas dan anaknya tahu abang seperti apa? Abi udah cerita ke Ustadz Ilyas. Akil mengakui keadaannya yang berbeda, apalagi soal emosi yang kadang tidak stabil. Soal yang lainnya Akil sudah lebih baik. Soal perkembangan otaknya juga sudah lama berkembang menjadi lebih baik. Hanya saja tantrumnya yang masih melekat. Tantrum bukan hanya terjadi pada anak autis atau anak-anak biasa. Orang dewasa pun bisa mengalaminya. Anaknya Abi belum tahu karena Abi baru cerita ke Ustadz Ilyas. Kalau anaknya Ustadz Ilyas menerima, Abi dan Umi juga ridho, insya Allah abang siap. Ini masalahnya, Alika belum memberikan 100% izinnya untuk Akil menikah. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hatinya. Sebelum hatinya merasa tenang dan merelakan Akil untuk menikah, Alika tidak akan melepaskan anaknya itu. Anak istimewanya harus mendapatkan pendamping yang bisa menerima Akil apa adanya, bisa mencintai kekurangan Akil dan sabar menghadapi lelaki itu. Akil adalah sosok yang tidak pernah mau melakukan apa yang dikiranya tidak bisa dilakukan. Jika ia sudah berkata iya, berarti ia mampu untuk melakukan itu. Mungkin jika orang yang mengira Akil sama seperti dulu, pasti akan meragukan Akil untuk menikah. Namun Syafiq sendiri kini yakin, karena anaknya saja sudah mengatakan siap. Hanya tinggal Alika yang belum memberi pintu untuk orang lain masuk dalam kehidupan Akil. Nanti kita bicarakan lagi. Syafiq menepuk pundak Akil lalu kembali masuk ke dalam rumah untuk mengatakan pada sang istri jika anak mereka siap untuk menikah. Apa kata Akil? Alika langsung bertanya saat suaminya masuk ke dalam rumah. Akil siap? Dahi Alika berkerut. Siap? Ia sampai mengulang kata. Takut salah mendengar tapi ternyata tidak. Karena Syafiq membalas pertanyaan sang istri itu dengan anggukan. Bukankah jika anaknya sudah merasa siap, Alika tidak boleh menghalangi? Alika bukan menghalanginya. Hanya saja hatinya belum memberi Akil untuk menikah. Apalagi Alika belum pernah bertemu mengenal anak Ustadz Ilyas. Sebelum memberi izin tentunya Alika ingin lebih dulu mengetahui sosok calon menantunya seperti apa. Alika pernah ada di posisi ini saat anaknya akan menikah dan 2 kali ia mengalami ini. Pertama saat Hana akan menikah. Ia sama sekali tidak memiliki keraguan pada Matiin dan ternyata Matiin memang sosok suami yang baik untuk Hana. Dan yang kedua saat Safa menikah,
Ia pun merasa tenang saat melepaskan anaknya akan menikah, dan Alika sama seperti Matiin. Aska adalah sosok yang luar biasa, baik. Sampai akhir hayatnya ia menjaga kesetiaan pada sang istri, meski dilanda penyakit yang bisa saja membuatnya lalai dan hilaf. Ia kali ketiga Alika ada di posisi anaknya akan menikah. Namun Alika sama sekali tidak memiliki keyakinan itu. Yang ada dalam hatinya malah ragu, meski Akil mengatakan siap. Kapan kita bisa ketemu sama anaknya Ustadz Ilyas? Aku pengen lihat langsung sosok calon istri buat Akil. Tapi setelah melihat dia, hati aku tetap ragu. Tolong jangan teruskan. Iya, nanti Mas bicarakan lagi soal pertemuan selanjutnya. Mas juga belum tahu apakah anaknya Ustadz Ilyas bersedia atau enggak. Syafiq dan Alika mendatangi kediaman Ustadz Ilyas tanpa Akil. Mereka disambut dengan ramah oleh Ustadz Ilyas dan juga istrinya. Sosok gadis yang akan dinikahkan dengan Akil juga belum terlihat. Sebentar ya, saya panggil dulu Airah, istri Ustadz Ilyas beranjak. Menunggu 5 menit namun belum juga keluar. Alika meminta izin untuk menumpang ke kamar mandi, karena ia sudah dari tadi menahan ingin buang air kecil. Amirah, tolong tunjukkan toilet pada Bu Alika. Ustadz Ilyas memanggil anak bungsunya yang masih duduk di kelas 2, sekolah menengah pertama. Mari Bu. Iya, makasih ya. Alika mengikuti langkah Amirah ke belakang, tepatnya ke toilet. Lumayan agak jauh dari ruang tamu, karena rumah Ustadz Ilyas sangat luas. Tidak hanya berprofesi sebagai ustadz, lelaki itu juga seorang pengusaha. Ditinggal aja nggak apa-apa, nanti ibu bisa kembali sendiri. Iya Bu. Amirah pergi saat Alika mengatakan itu. Baru saja Alika menutup pintu kamar mandi, ia terlonjak kaget mendengar suara keras, seperti barang yang terjatuh dari ruangan yang tidak jauh dari toilet itu. Aku bilang aku nggak mau, Mi. Umi ngerasa nggak sih nggak enaknya di posisi aku? Masa iya aku harus nikah sama cowok yang nggak normal? Gadis itu menjerit. Jangan bicara keras-keras. Airah, Akil itu anak yang baik. Dia sekarang udah normal kok. Dia nggak kayak dulu lagi. Kamu jangan bikin abi kamu kecewa. Pokoknya aku nggak mau, Mi. Aku mending kabur dari rumah ini daripada harus nikah sama cowok yang idiot. Aku nggak mau jadi bahan ejekan. Nada suaranya tetap tinggi, seolah tidak peduli jika ada yang mendengar. Dada Alika sesak seketika mendengar itu. Rasa ingin buang air kecilnya hilang, hingga begitu saja tergantikan dengan rasa perih di hatinya. Ia sangat yakin jika orang yang bicara itu adalah gadis yang akan dinikahkan dengan Akil. Alika menekan dadanya yang semakin sesak. Air matanya bahkan sudah meleleh. Ibu mana yang tidak akan sakit hati mendengar secara langsung anaknya dihina seperti ini? Firasatnya tidak salah. Ia memang tidak boleh mengizinkan Akil menikah dengan wanita yang bahkan tidak tahu cara menghormati dan menghargai. Jika tidak suka, bukannya lebih baik bicara dengan lembut dan jelaskan dengan perlahan, bukannya malah berteriak sambil memaki. Dengan cepat Alika menyeka air matanya. Ia keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang tidak karuan. Hatinya sudah tergores. Hati seorang ibu terluka mendengar anaknya dihina. Alika tidak berniat untuk menguping. Semua itu terdengar begitu saja. Mungkin ini memang cara Allah memperlihatkan bagaimana sebenarnya sosok gadis yang akan menjadi menantunya itu. Gadis itu memang anak seorang ustadz, tapi perkataannya sama sekali tidak mencerminkan itu. Mas, ayo kita pulang. Syafiq yang mendengar itu tentu kaget, apalagi melihat mata istrinya yang merah. Sudah pasti ada sesuatu yang tidak beres. Pak Ustadz, maaf sekali, kami harus pulang. Insya Allah nanti kami kesini lagi.
Maaf, tapi kita tidak akan kesini lagi. Kalau untuk membicarakan soal pernikahan, Alika tidak bisa lagi menahan gejolak dalam dada. Kenapa Bu Alika? Ustadz Ilyas juga kini memasang wajah kaget. Sudah cukup anak saya dihina. Bagus karena saya mendengarkan kata-kata menyakitkan itu, bukan anak saya. Maaf, bukannya saya berlaku tidak sopan, Pak Ustadz, tapi rencana pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.